Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tupadi SBD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Jember, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Jember dengan nomor NIM 25021110575. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 9 Jember. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Okay, I am also fine. Student, I hope you always fine. Saya harap anak-anak selalu baik in this morning, dalam pagi ini. Before I want explain the material in this morning, I want the absent one by one, satu persatu ya. Saya akan absen anak-anak satu persatu untuk mengecek kehadiran anak-anak semua. Kenzi, Nabila Ella, good. Oktadina, Tias, good. On C, Angel, Nabila, Nadine, good. Adinda. I want explain the material about the description tag. Jadi pagi ini kami akan menjelaskan kepada anak-anak tentang tag deskripsi, ya, tag deskripsi. Before I want explain the material atau we want study about the deskripsi tag, sebelum kita belajar tentang deskripsi tag, mungkin anak-anak perlu saya sampaikan dulu. Deskripsi itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau dalam bahasa Indonesianya, what do you know about the description? Apa yang Anda tahu tentang deskripsi? Deskripsi itu apa, Pak? Ya, menggambarkan suatu ciri-ciri atau mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan sesuatu. Bisa orang, bisa tempat, hewan, for example like that, ya. Jadi bisa mendeskripsikan sesuatu, itu yang disebut dengan description. Nah, nanti saya jelaskan. Kemarin pada pertemuan dulu sudah saya jelaskan sudah sedikit kaitan dengan bagaimana kita menentukan title-nya, kemudian menentukan main idea-nya dan sebagainya. Nah, di sini nanti anak-anak yang lebih fokus lagi, I have you know about the main idea, jadi ide atau judul dari sebuah deskripsi itu apa? Main idea, title or main idea-nya. Jadi judul dari sebuah deskripsi itu atau isi bacaannya apa? Kemudian juga menentukan generic structure, ya, language feature-nya di dalam deskripsi tag itu. Nah, nanti anak-anak akan tahu mana bisa menentukan, oh ini bagian dari language feature-nya Pak, ini bagian dari generic structure-nya. Nah, karena nanti akan sedikit saya jelaskan. After that, I hope you do of this LKPD, kemudian assessment dan sebagainya. Nanti setelah ini anak-anak mengerjakan dari LKPD. Nah, kemudian dalam pertemuan kali ini, in this meeting, I want need of this model pembelajaran inovasi anak-anak, ya. Mungkin anak-anak masih belum paham atau mungkin masih baru. Kalau Pak Adi mungkin sudah berapa kali sedikit saya kenalkan ke kalian tentang PBL. Do you know about the PBL? Ada yang tahu PBL itu apa?
PBL ini dalam maybe problem based learning. Jadi nanti saya akan menggunakan model pembelajaran dengan teknik problem based learning, yang mana problem based learning ini anak-anak I hope you can solve the problem. Jadi anak-anak bisa memecahkan solve the problem, memecahkan sebuah masalah. Ini yang diharapkan ke sana. Jadi mungkin saya jelaskan tidak terlalu banyak, saya menjelaskan tentang materi, tetapi prakteknya anak-anak untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Ini dalam model problem based learning. Oke anak-anak, sebelum ini mari kita lihat dulu. I have the video kaitan dengan kota. Mungkin bisa dilihat ini kota mana. Anak-anak bisa mendeskripsikan, atau I hope you can opinion, atau bisa anak-anak mengakses melalui HP kalian. Do you bring up this handphone? Anda bawa HP? Yes, good. Please open your handphone maybe. Jadi bisa dibuka HP-nya, bisa mengakses. Linknya akan saya kirim melalui WA kalian. Kemudian nanti bisa dilihat, ya. Kemudian nanti I hope after that you can have statement about the Jember Town. Jadi nanti harapan saya setelah anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa menentukan membuat statementnya apa dari video ini. Oh, Jember ini gini Pak. Nah, oh, Jember ini gini. Oke? Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan minoritas suku Osing dan suku Madura yang sebagian besar beragama Islam. Suku Madura dominan di daerah utara dan suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Katuk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember. Setelah anak-anak melihat after you watch the video about the Jember Town, what do you know about Jember Town? Apa yang Anda tahu tentang kota Jember? Yes, okay, Nabila. Ya, Jember ini kalau Nabila adalah kota yang apa tadi? Unik ya. Jadi many tourism object. Banyak tempat-tempat pariwisata. The example of a tourism object in Jember. Lembangan is okay. Then Latulo good, Botani good, and then Pantai Teluk Olof is okay, and then many tourism object in Jember. Jadi banyak tempat-tempat pariwisata yang ada di Jember. Okay, another statement. Ada yang punya statement lain? Yes? Ya, Jember adalah tempat pendidikan. Ya. You can the example, yes, for your friend about the example of this education, pendidikan yang ada di Jember. Yes, yes, yes. Maybe like UNED, then Unmu, ya. Jember apa? Oke, ayo. Juga is also jadi apa? Agriculture town. Apa itu? Ya, jadi Jember itu juga sebagai apa? Kota
pertanian. Please you the example for me of this agricultural product in Jember. Jagung, corn, good, and then rice, good, padi, and then peanut, ya, macam-macam ya. Apalagi vegetables, fruit, ya, fruit, apa fruit? Buah-buahan, banyak sekali anak-anak ya. Fruit saja, maybe you know about any rambutan, ya, banana, strawberry, and then durian, good. Malah sekarang musim durian anak-anak ya, oke. Jadi sangat banyak sekali di kota Jember. Jadi Jember ini saya katakan Jember is a good for agriculture. Jadi sangat bagus untuk pertanian. Why sir? Because Jember juga iklimnya iklim tropis. Oke, student. Please you look of this Canva PPT. Ini yang sudah saya tampilkan di depan anak-anak. Di sini tentang deskripsi teks. What is the meaning of the deskripsi teks? Deskripsi teks is a tag. Ya, ini bisa dilihat. Is a tag explain what a person, place, or thing. Jadi sebuah tag yang menjelaskan tentang orang, tempat, atau sesuatu. The function social of this deskripsi tag of writing descriptive tag is describing a particular person, place, thing, or animal. Kemudian generic structure, identification. Jadi kita mengidentifikasikan. Kemudian yang kedua nanti description, mendeskripsikan. What is the meaning of identification? That is a statement that consists of one topic to be describable. Jadi sebuah statement yang mana menjelaskan sebuah topik. Kemudian description ini adalah detail description about the object that is identified in identification. Jadi nanti menjelaskan secara detailnya. Grammatical feature itu biasanya penggunaannya bahasanya itu menggunakan apa, ya. Oke, mungkin itu anak-anak kaitan dengan ini saya jelaskan. Langsung kita coba ke contoh dari yang pertama, identification ya. Ini anak-anak bisa melihat di situ bagian-bagian mana yang sebagai ini. Kalau judulnya, title-nya apa, Nana? Judulnya apa nih? Bobot Jember, tentang Jember. Nah, ini identifikasinya adalah ini. Nah, kalau identifikasinya mengidentifikasikan. Ya, Jember itu bagaimana sih? Di mana sih? Gitu. Itu masuk dalam identification. Kalau description mendeskripsikan secara umum tentang kota Jember. Kemudian yang terakhir penggunaan kata sifatnya. Ini kelompok 1 mana? Oke, silahkan jangan sama asisten dulu. Kelompok 2, kelompok 3, oke, 4. Oke, silahkan dikerjakan. If you have the difficult, maybe please you question to me. Jadi kalau ada kesulitan anak-anak bisa tanyakan ke saya. Untuk praktek langsung bagaimana sih untuk menentukan ini, identification-nya, kemudian lanjut pitch-nya dan sebagainya. Oke, please silahkan bekerja. Oke, silakan dikerjakan. Okay, if you have the difficult word, maybe you can open the handphone, maybe. Do you know? Any question? Saya? Oke, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kesulitan. Dicek lagi, tidak apa-apa. Please you check your kerjaan anak-anak, dicek lagi. Maybe have has linking verb like that. Has, have, ada.
Nggak ada. Ya, coba lagi ya, cari lagi lengkapi yang belum itu, Pak. Bisa dilengkapi lagi. Oke, you know? Yang masih belum ya. Coba. Oke, ini penggunaan. Ini ada enggak? Hashnya, F-nya ada enggak? Linking verbnya, please. Silakan dicari sini. Siapa? Onse. Linking verb. Do you know linking verb? Onse? Hah? Coba di sini ada, Mas. Coba. Please you complete of yours. Yes. Kemarin belum. Ini sudah. Nah, ini lagi ditambah, Pak. Linking verbnya ini. Mana tadi? She is also one. Nah, ini. The carnival has been held every year like that. Then ya ini JFC has represented Indonesia and won. Nah, ditambahin lagi for a linking word-nya yang ada di linking word itu ya. Nah, linking word-nya. Nah, di sini. Tuh. Ditulis di sini nih. Mana tadi linking word-nya? The root of rembangan is many dragon fruit. Dragon fruit itu apa? Buah naga. Oke, sit along it. There are also several coffee. Several coffee apa? Beberapa kopi, tanaman kopi. Plantation itu tanaman kopi. It is with open the public working days. There is public transport to pigs untuk motorcycle. Jadi ke sana ini bisa dilalui dengan menggunakan sepeda motor, mobil atau be rented for the journey. The road is many ton of the sharp door, danger for language and fatal accident. Nah, ini kenapa kok terjadi fatal accident, terjadi kecelakaan yang fatal di tahun 2002. Also the deaths, ada 22 penumpang yang meninggal, ya, kecelakaan. Kamu tahu waktu itu apa ini? TK, guru TK itu, TK dengan anak-anak TK itu yang masuk ini meninggal semua, satu bis. Ya, yang mau naik ke atas itu, jadi seperti itu. Nah, mungkin ini juga bisa kamu apa namanya, jelaskan nanti kepada teman-temannya bahwa if you want go to the Rembangan. Okay, finish ya. Oke, good. If you finish, jika sudah selesai anak-anak, kita I have you presentation group by group, kelompok per kelompok in front of the class, and then your friend, temannya nanti maybe want a question, mungkin bertanya ya. Jadi I hope you can answer, bisa menjawab pertanyaan dari temannya yang ketika nanti ditanyakan oleh teman-temannya, dan menentukan juga kaitan dengan tadi yang sudah kita bahas ya. Confusion with Indonesia Spring Carnival and over 6,000 coming congress are participating. The idea of CSB itself started off by the idea of Ferdinand Paris, a local visual designer and educator. It was originally his carnival and for the carnival
tahunan yang diadakan di Kota Indah Jember di Jawa Timur, Indonesia yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus dengan kondisi seorang desain sekaligus pendiri lokal. Mengapa dengan awalnya diadakan pertama kali pada tahun 2010, kemudian berganti nama menjadi Please you question, Andin. Silakan. What is the meaning of CFC Jember Fashion Carnival? Jember Fashion Carnival. Jadi arti dari CFC sendiri Jember Fashion Carnival. Next. Ya. What year was CFC founded? 2001. Jadi tahun berapa, like that ya? Tahun berapa CFC itu berdiri? Oke. Tahun berapa? 2001. Next. Oke. Ada lagi? Yes. Apa? What? Apa yang Anda tahu? Maybe like that ya. Ya, apa yang Anda tahu tentang CFC? Like that. Fashion Carnival or GFC is annual carnival that takes place in Jember. Usually it is written as Fashion Carnival. The word carnival is spelled as carnival public competition with Indonesian spelling. 2019 is an annual fashion carnival celebrating October in Indonesia, taking place. Dari teman kalian dari kelompok 1 itu dia menjelaskan dari ini, jadi bisa anak-anak lihat ini ya, Jember Fashion Carnival bla 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 sampai kepada mana? Spelling Carnival like that ya. Mana Mbak? Ini ya. Ini masuk di dalam identifikasinya. Mengidentifikasikannya di sini. Oke, thank you very much untuk kelompok 1, diberi applause. Ya, semangat untuk kelompok 1. Thank you. Next. Selanjutnya, 2. Yes. Those who visit the waterfall by foot should have appropriate physical fitness. At over 2 kilometers, people to see the immense and impressive Thomas Road in 2015, but there has been a monopoly eruption for many decades. It is worth looking at the excellent art photo of the one terletak di Kecamatan Purwosari, Jember. Pengunjung yang ingin mengunjungi air terjun dengan perjalanan kaki harus Silakan yang lain ditanggapi dulu. Oke, maybe any question? Ada yang mau ditanyakan? Yes, good. Ya. Yes. is located about 32 km northeast of Jember, consists of 3 miles of wall and between 25 and 8. Nah, jadi kelompok 2 ini menjelaskan ini lokasinya ya yang ditanyakan. Good. Yes. Next. Maybe any question? Ada yang ditanyakan lagi? Yes. Ya, Mbak. Ya. Bagaimana? How is the lereng waterfall? Ya, jadi dia hanya menjelaskan apa udaranya ini apa air. This air is sejuk, ya sejuk, sejuk dan indah ya, like that. Good. Yes, please. Ya. Jadi ia menjelaskan yang mereka tahu tentang
lereng raung waterfall ini menjelaskan yang ini di paragraf 1 anak-anak ya. Jadi ini. Oke. Ada lagi yang bertanya? Yes, please. Ya. Ya, jadi pada tahun berapa lereng raung waterfall ini terjadi erupsi? Ya, 2015 terjadi erupsi. Jadi maybe you be careful because you near with lereng raung waterfall. Jadi anak-anak juga harus berhati-hati karena kita ini dekat dengan lereng raung waterfall yang pada tahun 2015 itu terjadi erupsi like that ya. There is lereng raung waterfall. Identification 2. A lereng raung waterfall is located about 32 kilometers northeast in Rawasari Basin of Jember. Visibility sea level from laut in Rawasari Basin of Jember. Dari kelompok 2 tadi untuk identification-nya ini kalau kita lihat ya, perhatikan semua nanti bisa lihat ke sini. Ini dari lereng raung waterfall ini to the physical fitness like that. Sampai di sini. Ini masuk di dalam identification-nya, mengidentifikasinya di sini. Kemudian pada deskripsinya ini adalah dari sini, dari lereng raung waterfall is allocated. Nah, di sini dia menjelaskan dari lereng raung waterfall is allocated bla 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 sampai pada for all whales. Nah, ini itu ya. Ini dia menjelaskan kaitan dengan deskripsinya. Kemudian lanjut future-nya, spesifik partisipannya adalah lereng raung waterfall. Kemudian objektifnya adalah impressive features. Like that ya, seperti itu. Oke, thank you very much. Beri applause untuk kelompok. Ya. Satu indahnya matahari terbit pemimpinnya adalah kelilingan biru, tumbuhan hijau yang di dalamnya sejauh mata memandang. Lembangan terletak kurang lebih 12 km dari Pangalimambu sebelah utara kota. Secara administratif termasuk dalam desa Pemimpinan, kecamatan dan desa Jember, Wijata, Siti ini adalah area pemerintahan daerah Jember. Dalam menuju lembangan banyak terdapat perjanjian yang ada. Oke, any question? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kaitan dengan rembangan hill panorama? Maybe? Ya? Where is the lembangan hill panorama? Di mana? Lembangan 12 Jember. Ya, ini. Jadi dia menjawab adalah 12 km to the north of Jember. Jadi rembangan itu adalah 12 km dari baratnya kota Jember, like that maybe ya. Okay, good. Next. Ayo, yes. Who is situation rembangan hill panorama? Good. Bisa mau saya nami kalau melihat konsep visual, makanan kopi atau bisnis atau layak menjaga. Oke, situasinya adalah mungkin di sana apa Mbak? Ada sebuah hotel like that maybe ya. Oke, ada sebuah hotel dan sebagainya. Next. Ada? Yes? Can you tell me how is situation hotel in Rembangan? Nah, dia do you know? Yes. Good. Suruh menceritakan bagaimana situasi hotel yang ada di Rembangan. Mungkin Mas ini mau nginap di sana ya, mungkin maybe. You won't stay in there for yes, like this? Oh, maybe good. Ya, silakan. Situasinya bagaimana? Nah, jadi indah, jadi mungkin hanya clean maybe like that ya, bersih gitu ya, ya. Indah dan bersih.
Jadi hotel yang ada di sana cukup indah dan bersih, dan mungkin harga juga harga murah ya, mungkin cheap, maybe like that ya, mungkin seperti itu. Because of the first elegant building scenery, these columns of it is where Renaissance is created. And concerning the poor and urban walking, people can enjoy the beautiful sights. Description: Rembangan is located approximately 12 kilometers 75 near north of Bogor City, at the foot of Mount Merbabu. It consists of 5 sectors with 3 moon of that Ini identification-nya, jadi mengidentifikasinya adalah dari Rembangan 12 km to bla 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 sampai di Sunrise ya, di sini. Oke ya, paham ya? Nah, jadi dari ini diidentifikasikan sampai di sini anak-anak ya. Beautiful sunrise itu. Kemudian deskripsinya, dia mendeskripsikan Rembangan is located bla bla bla. Rembangan is located bla bla bla. Ini dideskripsikan sampai kepada can see like that. Nah, ini ya. Paham ya, anak-anak ya? Kemudian spesifik partisipannya adalah Rembangan Hill Panorama. And then adjektifnya dia menemukan 1, 2, 3, 4 sentences. Beautiful scenery, blue skill, beautiful sunrise, and restaurant and relaxation ya, itu. Tourist object of the quiz swimming pool. Hotel and swimming pool, tourist of the repetition. Adjective: beautiful sunrise, fresh air, and Any question? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Rod? Oke, ada yang ditanya? Thank you very much. Kita beri applause. Oke, student. Step by step tadi sudah satu persatu dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian teman yang lain sudah bisa menanggapi, termasuk menentukan generic structure-nya, kemudian macam-macamnya ya, tadi linking verb-nya juga, future-nya sudah bisa paham, mungkin sudah tahu dan sudah dijelaskan secara detail tadi oleh Pak Adi ya. Setelah ini silakan nanti anak-anak untuk mengerjakan tes formatif asesmen ya, yang mungkin nanti bisa langsung dikerjakan oleh anak-anak di HP. Silakan please open your handphone, silakan Anda membuka HP-nya. Untuk yang nggak membawa HP bisa anak-anak saya kasih fotokopi. Silakan dibuka HP-nya, dibuka link that quiz ya. Silakan membuka link tentang that quiz dan dikerjakan. Waktunya oke ya. Yang bawa HP langsung di situ ada aplikasi tentang that quiz, dicari namanya anak-anak, kemudian nanti dikerjakan. Oke ya. Nah, tinggal klik gitu ya, tinggal dipilih nanti. Please you write name, number, and class, ditulis nama, nomor kelasnya. Kalau sudah yang di that quiz, nanti anak-anak tinggal di situ ditentukan namanya ya. Pilih namanya ada di sana. Yang bawa HP. Kalau sudah, silakan dikumpulkan untuk yang pakai fotokopi. Kemudian yang terakhir anak-anak ini adalah mengisi lembar refleksi. Jadi anak-anak secara jujur nanti Anda isi di dalam lembar refleksi di sini ya. Nanti kalau apakah Anda materi yang disampaikan pada pembelajaran hari ini, kalau iya ya, kalau tidak ya. Silakan jujur untuk mengisi lembar refleksi. Pertamis, ayo nanti kumpulkan jadi satu. Pura-pura dikerjakan. Kalau ini semuanya.
STC nanti kumpulkan lagi ya. Silakan diisi secara jujur anak-anak. Seperti nomor 2 mungkin, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, kalau tidak ya tidak. Oke, maybe. Apakah Anda merasa nyaman dalam kelompoknya? Ya, mungkin. Ya, jadi silakan diisi. Kemudian apakah media belajar yang digunakan guru menyenangkan? Ya. Jadi nanti tadi Pak Adi menggunakan media Canva. Kemudian diaplikasikan dengan menggunakan wall cup. Kemudian nomor 5, apakah dengan menggunakan media flowcard dan Canva ada lebih termotivasi? Ya, oke. Karena kalau kemarin-kemarin mungkin Pak Adi tidak menggunakan seperti ini masih ya gitu. Jadi hari ini sudah lebih kita belajar untuk lebih baik. Mungkin itu sudah cukup. Silahkan dikumpulkan jadi satu per kelompoknya. Ya, good, yes. Dengan satu aja. Nah, dikumpulkan lagi ke depan. Sudah? Oke, thank you. Kalau sudah dikumpulkan, taruh di depan, di sampingnya is oke. Jadikan satu, semua kumpulkan enggak? Untuk pemilihan. Oke. Thank you very much in this morning. See you next week. Maybe untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi baru anak-anak tentang simple present tense. Mungkin saya jelaskan. Untuk kali ini, I hope you always study very hard. Saya harap anak-anak selalu belajar, terus belajar. Ini adalah sebuah saya katakan pembelajaran yang sangat penting untuk anak-anak. Bagaimana harapan kami anak-anak ini menjadi tulang punggung bangsa, Anda menjadi generasi penerus bangsa. I hope you always study very hard. Saya harap anak-anak selalu belajar dan terus belajar. Karena dengan dunia teknologi dan informasi yang semakin canggih, Anda harus, I hope you have a creativity. Jadi Anda, harapan saya Pak Adi adalah anak-anak punya kreativitas dalam dunia teknologi dan informasi yang saat ini terus berkembang dan berkembang. Okay, thank you very much in this morning. See you next week. Before we go home, please you pray. Silakan Nabila untuk membacakan doa. Anle we go home nanti selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Please you pray. Nabila. Let us pray together. Begin. Finish. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.